Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan produk kami yang bernama K-pop Bank. Saya Hanifah Hasna sebagai ketua dan kedua teman saya yang bernama Saya Karisma Artiansa sebagai marketing. dan satu lagi yang bernama. Saya Alvia sebagai keuangan atau finance. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasinya. Slide pertama. Nah, di sini kan ada masalah yang kita angkat. Latar belakang kita membuat K-popers Bank ini. Pertama, don't have much money. Nah, alasannya itu seperti yang kita tahu kalau harga album dan merchandise K-pop itu menggunakan mata uang Korean won. Nilai Korean won dengan rupiah itu pastilah sangatlah jauh. Sehingga itulah yang membuat harga merchandise-nya dan K-popnya, merchandise-nya dan albumnya itu mahal. Dan kebanyakan K-popers itu adalah anak-anak yang masih sekolah. Mereka itu mendapatkan duit dari orang tuanya untuk uang jajan dan kebutuhan sekolahnya. Itu pun kadang tidak cukup, apalagi uang tersebut untuk membeli album dan merchandise K-pop. Oke, yang kedua itu money is always used for everyday purposes. Mereka itu lebih memilih menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena mereka berpikir kalau semua itu lebih penting dibandingkan membeli K-pop album dan merchandise-nya. Nah, kadang K-popers itu pengen banget itu setidaknya mempunyai satu album atau merchandise K-popnya karena mereka itu sangat menyukai boy band Korea atau enggak girl band Koreanya. Nah, yang ketiga itu do not have the right place. Nah, jika mereka yang punya tabungan di bank itu, mereka menabungnya di bank. Tapi kadang uang di bank itu selalu terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi mereka yang tidak mempunyai tabungan di bank, mereka menabung di celengan atau menyimpan celengan tersebut di tempat tertutup seperti di lemari. Nah, itu pasti tidak aman kan? Kita tahu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak tahu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti pencurian atau kebakaran itu terjadi. Nah, yang keempat itu too lazy to save money. Dengan ketiga poin permasalahan yang tadi kita sudah bahas dan kita sudah sebutkan, K-popers pasti mempertimbangkan kembali dalam membeli K-pop album dan merchandise-nya. Akhirnya mereka memilih untuk tidak menabung. Itu yang poin pertama. Nah, yang kedua, ada juga orang-orang yang tidak terbiasa dengan budaya menabung, sehingga mereka merasa menabung itu memberatkan. Nah, selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh dua teman saya. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi di sini kami memberi solusi untuk para K-popers dengan kami membuat suatu web, dan web yang kami buat ini kami beri nama K-popers Bank. Jadi kami di sini memberi peluang untuk para K-popers untuk bisa menabung lewat web yang telah kami sediakan. Jadi di sini kami juga mempermudah untuk para K-popers untuk menabung dengan cara mencicil. Slide selanjutnya. Jadi di sini ada cicilan sesuai kemampuan sama pembayaran cicilan mudah. Yang pertama cicilan sesuai kemampuan. Jadi di sini kami tidak mematokkan untuk para K-popers seberapa mereka harus menabung, tapi di sini kami menyesuaikan dengan kemampuan si penabung tersebut. Jadi di sini mereka tuh bebas untuk menyicil berapapun itu ke web yang telah kami buat. Lalu selanjutnya pembayaran cicilan mudah. Jadi di sini
kita menerapkan bukan hanya sistem transfer, tapi kita juga menerapkan sistem pembayaran melalui minimarket, contohnya seperti Indomaret atau Alfamart. Itu lebih mempermudah bagi para K-popers yang belum mempunyai ATM. Selanjutnya. Jadi di sini kami ingin memberitahu bagaimana cara K-popers untuk menabung di web yang telah kita buat. Jadi yang pertama, kalian harus kunjungi web kami yang sudah kami beri nama K-popers Bank. Lalu yang kedua, kalian klik pendaftaran dan di situ nanti ada beberapa ituan yang harus kalian isi. Dan yang ketiga, pilih item yang Anda mau beli. Jadi di situ ada beberapa item, ada beberapa album sama merchandise yang telah kami sediakan di sana. Lalu yang keempat, pilih waktu tabungan. Jadi di sini kami sistem yang kami buat itu waktunya itu ada per minggu dan per bulan. Jadi untuk para K-popers kalian bisa menabung per minggu ataupun per bulan sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Lalu yang kelima, memilih metode pembayaran. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di sini kami memiliki 2 metode pembayaran. Jadi bukan hanya transfer saja, tapi kita bisa membayar lewat minimarket yang tadi sudah saya contohkan, seperti Indomaret dan Alfamart. Sekian penjelasan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini adalah penjelasan tentang niche market. Di slide ini atau di PPT ini lebih banyak pertanyaan ya. Seperti ini, pertanyaan pertama, ke pasar mana kita tuh pengen menjual. Nah, sebenarnya kita tuh mau menjual itu atau menjual jasa atau barang kita itu lewat aplikasi. Tapi karena kami juga masih terbatas, tidak bisa membuat aplikasi, jadi kita membuat website terlebih dahulu dan Instagram untuk memasarkannya. Terus ke pertanyaan kedua, ke niche mana Anda ingin menjual? Karena di sini kita awal gitu kan usahanya, kita pasti menjualnya itu ke orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga atau teman kita yang menyukai K-pop. Nanti kita akan mempromosikan kepada mereka, seperti itu. Pertanyaan ketiga, karakteristik apa yang Anda gunakan untuk segmentasi pasar Anda? Kita ini memilih yang demografik atau demografis. Itu karena kita menargetkan barang atau jasa kita itu kepada remaja atau pekerja yang usianya 15 sampai 25 tahun. Nah, yang keempat ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah customer kita itu lelaki atau perempuan atau keduanya? Karena di sini K-popers tidak hanya perempuan atau lelaki, kita memilih keduanya. Karena kan nggak semua perempuan itu atau menjadi K-popers, kan lelaki juga bisa seperti itu. Terus apakah kita mau menargetkan itu ke orang dewasa, anak kecil, atau keduanya? Kita menargetkannya itu ke para remaja dan orang-orang dewasa. Terus umur berapa yang kita targetkan itu kita menargetkan seperti yang saya jelaskan tadi, yang di slide awal itu kita menargetkannya ke para remaja dimulai dari umur 15 sampai 25 tahun, seperti itu. Terus apa sih yang mereka butuhin? Mereka tuh membutuhkan tempat untuk menaruh uang
untuk membeli album atau merchandise K-pop lainnya seperti itu. Terus apa pekerjaan dari pelanggan kita itu karena kita menargetkannya dari umur 15 sampai 25 tahun, kebanyakan mereka masih pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan juga para pekerja seperti itu. Apa sih perbedaan kebutuhan needs Anda dari seluruh pasar? Itu lebih mudah dijangkau karena kita di sini memakai website kan. Terus udah tinggal buka aja di handphone, nggak usah perlu repot-repot. Seperti itu. Terus berapa ukuran needs Anda? Sekitar 20%. Seperti itu. Terus gimana sih cara kita, pertanyaan selanjutnya nomor 7, gimana sih cara kita buat berkomunikasi sama pelanggan dan gimana cara kita mengirimkan produk atau jasa tersebut. Nah, di sini kita berkomunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp dan juga Line, tapi juga bisa melalui Instagram dengan cara mend-DM kita, seperti itu. Terus kita nanti akan mengirimkan barang yang yang diinginkan pelanggan setelah mereka selesai membayar atau selesai menabung secara bertahap, dan kita akan mengirimkan barangnya itu melalui jasa kurir JNE seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di slide ini kita telah melihat ada banyak ya, ada banyak pemetaan dari permasalahan. Nah, yang sebelah kanan itu yang ada gain kan, ada gain. K-popers can save money. Nah, ini sebelum permasalahannya dipecahkan itu, jadi keuntungan, jadi K-popers itu pengen gitu agar mereka bisa menemukan wadah untuk menabung uangnya. Nah, setelah itu K-popers itu kan tidak hanya anak-anak sekolah, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Ada juga yang bekerja. Nah, selain itu kan anak-anak yang masih sekolah itu uangnya diberikan oleh orang tuanya untuk kebutuhan sekolahnya dan uang jajannya. Pasti tidak cukup kan? Nah, yang kedua itu para pekerja, walaupun mereka digaji dengan berapapun, pasti kebutuhan hidupnya itu banyak. Misalkan ada yang cicilan, atau enggak ada yang belum bayar kontrak gitu. Terus jadinya sehingga mereka dengan masalah yang seperti itu mereka tidak jadi untuk membeli K-pop album dan merchandise-nya. Nah, sehingga kita memberikan solusi dengan cara kita membuat website yang bernama K-popers Bank. Website itu sebagai wadah untuk menabung para K-popers dengan cara cicilan dan bisa dibayar di mana saja, seperti Indomaret, Alfa, ataupun melalui transfer bank. Nah, Gain Creators-nya itu serve need K-popers. Dengan cara kita menyediakan website itu, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan, keinginan K-popers. Nah, produknya itu kan tadi website yang menjadi wadah untuk menabung. Nah, sehingga kita bisa mengatasi kegagalannya. Yang tadinya K-popers tidak bisa membeli album, menjadi K-popers dapat membeli album dengan cara menabung uangnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Nah, baiklah, sekian dari
presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.